Ini tuh juga oke banget sih buat blush sebenarnya. Tapi pas aku pakai sendiri, sebenarnya ini warna base ombre yang perfect banget. Aduh, teksturnya enak banget, kayak lagi ngolesin butter, tau nggak? Aduh, bagus banget. Dan ini udah kemasan kedua by the way. Yang pertama aku pakai dari Launching. Tuh, manis banget. Nah, bagus dia. Ini warna merah yang approve banget sih emang di sawo matang. Wow, ini tuh salah satu video yang paling di request dari akhir tahun 2025, tapi maaf banget karena satu dan banyak hal, bukan lain hal, satu dan banyak hal, jadinya aku baru sempat bikinin videonya sekarang, yaitu lipen-lipen yang paling sering aku pakai di tahun 2025 dan tentunya sawo matang approve. Penasaran kan kalian? Yuk kita bahas satu persatu. Hai, welcome back to my YouTube channel. Ketemu lagi dengan aku, Riri Tas. Dan buat ngapus ataupun ngebersihin lipennya, aku pakai ini oil infused micellar water ya. Ini kita pakai buat ngebersihin lipen karena ternyata masih banyak yang belum tahu si oil infused-nya Wardah micellar water ini. Kalian harus tahu sih, ini salah satu produk yang wow, nendang banget. Ini nggak bakalan ada urutan berdasarkan siapa juaranya, enggak. Dan produk lipennya ini beragam banget, dari yang lip tint, terus ada yang balm, ada yang gloss, ada yang matte, terus juga ada yang vinil juga. Jadi bakalan campur aduk. Terus juga sebagai catatan, warna kulitku itu medium neutral sawo matang dengan personal color warm spring dry. Warna lipen ini bakalan beda-beda tentunya. Yang cocok di aku belum tentu cocok di kalian. Begitu juga yang cocok di kalian belum tentu cocok di aku, karena personal colornya bakalan beda-beda gitu ya. BLP Butter Balm ini kolaborasi sama Tuku. Jadi ada dua warnanya yang kolaborasi sama Tuku. Ada warna aren, ada warna espresso. Aku suka banget yang warnanya aren. Wow, kelihatan banget sering dipakainya ya. Nih warnanya kayak gini. Warnanya cantik banget. Kalau yang warna espressonya dia tuh lebih coklat. Kalau yang warna arennya dia itu kayak warm peach gitu. Ini tuh harganya 50 ribuan. Warnanya menurutku bisa nge-tone down lipen-lipen yang kurang warm di aku. Kalau dipakai sendirian soalnya kayak bikin two tone lipsku jadi terlihat nyata, yang dimana aku kurang pede sih pakainya. Tapi kalau pengen terlihat yang makeupnya agak bronze makeup ala sekarang, ini sih bagus banget ya, cocok banget. Kalian pasti bakalan suka ini kalau misalnya suka sama tema makeup yang bronze gitu. Dan catat dia itu butter balm, jadi jangan pernah nanya soal ketahanan ya, karena ya fungsinya untuk menghidrasi tapi tinted aja ada warnanya. Tuh warnanya kayak gini. Warnanya emang light peach tapi warm tone banget. Jadinya di aku kayak gini, light peach tuh. Kalau di tangan tadi kan warnanya tuh kayak agak lebih gelap ya dari bibirku, tapi pas dipakai warnanya jadi kelihatan kayak gini. Berikutnya ini ada Clea Air Kiss Lip Blush. Ini produk yang multifungsi dan seingatku pilihan shades-nya tuh ada 4, 5 atau 6, aku lupa. Tapi yang aku simpen, aku keep, aku pakai itu shade Compassion, yang dimana warnanya itu lebih ke soft peach nude. Nih, tuh warnanya. Tapi pas aku pakai sih warnanya lebih ke brown gitu ya, warna coklat. Tapi ada hint peachnya. Kita pakai. Ini tuh juga oke banget sih buat blush sebenarnya. Tapi pas aku pakai sendiri, sebenarnya ini warna base ombre yang perfect banget. Warna coklat yang pas aku pakai tuh warnanya jadi ya sesuai sih sama penjabarannya, soft peach nude. Airy-nya berasa banget. Terus rasanya tuh kayak pakai lip velvet gitu loh, yang ngasih efek blurring di bibir. Rasanya velvety banget, emang powder gitu. Tapi ringan. Ketahanannya ya lumayan tuh. Tapi kalau dipakai makan sih yang minyak-minyakan ya tentu hilang. Dan ini tuh dia ada kandungan oilnya, jadi bakalan aman banget di bibir yang kering sensitif kayak bibirku. Ini warnanya tuh warna yang perfect banget di kulit sawo matangku. Lalu berikutnya ini
penemuan mutakhir di akhir tahun. Jadi di bulan Desember itu aku rajin banget bersih-bersih, ngelompokin produk-produk make up dan sebenarnya misahin mana yang masih bisa di-keep, mana yang udah expired. Aku ketemu salah satu produk yang dulu sering banget aku pakai dan ini shade-nya catat. Wardah Velvet Matte Lip Mousse shade 17 Beyond Sunset. Tapi warnanya nggak kayak gini ya. Kalau di tutupnya tuh kelihatannya kayak orange gitu. Dia tuh memang ada hint orange sebenarnya. Tapi ini tuh warna coklat gak sih? Coklat, ini tuh coklat. Bagus banget. Aduh, teksturnya enak banget, kayak lagi ngolesin butter, tau nggak? Licin di bibir, kayak halus tapi ya begini kalau lip mousse tuh. Kelihatan kayak kering bibirnya kalau lagi kering. Ini warna yang oke banget buat base ombre, tapi juga oke banget buat dipakai sendirian. Emang jadinya tuh agak sedikit orange, tapi di kulitku orange-nya tuh bukan yang neon ya. Jadi ini coklat yang ke orangian. Biasanya bakal cocok kalau misalnya kalian itu personal color-nya tuh spring kayak aku. Terus di gigiku lihat deh, kelihatannya kayak cerah banget gitu loh. Terus kalau untuk ketahanannya lip mousse itu masih ada transfer. Kalau misalnya dijabarin persenan ya, ini bakalan ada transfer sekitar 20 persenan, tapi nyaman banget di bibir, paham gak sih? Gak aku hapus karena berikutnya aku mau memperlihatkan si Azarin Galactic Shine Lip Gloss. Ini murah loh, harganya 50 ribuan. Terus aplikatornya silikon. Nih kelihatan banget kan, sering aku pakai. Kelihatan gak sih garisnya? Nah tuh kelihatan tuh dia udah mau habis. Dia tuh kayak ada sparkling glitternya gitu ya, tapi dia bening dan dia silikon. Itu alasan kenapa aku suka banget pakainya. Nih dia tuh nggak ngasih efek warna tambahan, tapi dia meninggalkan gloss aja. Dan ya sebenarnya antara spesial nggak spesial sih. Karena dia transparan aja gitu. Nah kelebihannya dia itu karena aplikatornya silikon. Jadi abis pakai produk warna apapun bisa dibersihin dan warnanya itu nggak nyampur ke produknya. Itu kelebihannya sih. Selebihnya fungsinya aja untuk ngasih efek gloss. Dan aku butuh produk yang bening silikon kecil kayak gini. Karena aku kan bude-bude yang suka ke sparkle-sparklean hidup kayak gini. Next is Makeover Power Stay Glass. Ini tuh salah satu warna dari Livinel yang menurutku sempurna banget di kulit sawo mateng yang suka warna pink. Shade D11 Pompous 2.0. Iya, belum di swatches, maaf lupa. Tuh, warnanya sih sekilas tuh kayak brownish pink gitu, tapi lebih ke coklat gitu kan. Tapi di bibirku jatuhnya dia ngepink, tapi bagus. Jadi pinknya itu pinky peach gitu, tapi ada hint coklatnya. Tuh, ini warna yang bikin pipiku terlihat merona alami, padahal blush on-nya di belakang sini, nggak di depan sini. Tapi kelihatannya kayak sedang berbunga-bunga. Just in case kalau misalnya ada yang penasaran untuk Makeover Power Stay Glass selain shade D11, suka shade apa kak? Aku suka shade D21 yang extra. Ini warnanya lebih ke orange sih. Lebih ngepink lagi sebenarnya daripada yang ini. Tuh, tapi memang agak ada hint orange ke peach-nya gitu. Kalau yang ini, si Pompous ini lebih pink. Soal ketahanan mah Makeover Power Stay Glass nggak usah ditanya ya, karena ini tahan lama banget. Kekurangannya hanya semakin lama dipakai semakin menggumpal di bibir dan jadinya agak berat kalau misalnya si glow-nya ini sudah mulai menghilang. Tapi selebihnya warna oke banget. Nextnya adalah tinted balmnya Second Date. Aku surprise banget pas dikirimin sama Second Date shade Love Bug. Pas ngeliat warnanya, aduh ini mah kayaknya nggak bakalan cocok ya sama aku. Warnanya pink banget, pink. Tapi cantik banget, lihat deh. Tuh, ih cantik banget kan? Coba di bibir ya, warnanya apakah bakalan sama kayak gini? Jangan judge dulu, lihat dulu. Tuh warnanya. Aduh bagus banget kan. Warnanya tuh lebih ke warm peach gitu. Ini tuh lip pen yang aku pakai biasanya kalau aku lagi pengen nge-review skincare terus bare face-an, tapi nggak pengen kelihatan bibirnya tuh kering terus kayak meh gitu. Pengen terlihat bibirnya sehat, natural. Ada warnanya kayak gini nih. Kalau misalnya nge-review skincare kan aku pengennya orang fokusnya di kulit aja gitu ya, nggak nyampe ke bibir. Nah ini tuh nggak terlalu nggak terlalu on point gitu warnanya di aku, tapi ini masih oke di medium neutral sawo matang ya kan. Jadi
Tentu shade ini sawo matang approved. Another cetek-cetek lip pen. Ini Something Sarah Plum. Kayaknya udah banyak yang favoritin juga ya. Ini shade 11 ya, Raisin. Dan ini udah kemasan kedua by the way. Yang pertama aku pakai dari launching. Ini yang udah pakai dan ini yang belum. Warnanya tuh hampir mirip sebenarnya sama yang sebelumnya tadi. Tapi ini lebih warm dan lebih coklat. Cara pakainya gini ya. Kalau aku di tap-tap tipis, baru ditebelin setelahnya. Manis banget tuh. Warna ini sih kalau di kamera kayaknya bikin kulitku terlihat lebih warm dari sebelumnya. Karena emang dia warnanya warm tone banget. Dan aku yakin makhluk-makhluk sawo matang ya, yang punya warna kulit sawo matang pasti pada suka si Something Sarah Plum ini yang shade 11 karena ini sempet sold out juga deh untuk shade ini. Best seller shade-nya nggak sih? Atau jangan-jangan ada shade lain yang jadi best sellernya. Berikutnya yang bikin aku malu kayak nggak punya lip pen lain, Wardah Glasting. Bukannya karena aku ikut jadi salah satu yang pertama kali nyobain si Wardah Glasting ini, bukan. Tapi emang produknya bagus banget. Yang formula lamanya. Lalu setelah dijual makin kesini, kemarin tuh sempat banyak banget yang komplain katanya tuh makin berat dipakainya. Tapi Wardah Glasting itu harus sering dipakai dan makin deket habis baru dia bagus. Salah satu shade yang aku favoritin itu 06. Sebenarnya aku juga suka 01, tapi ini udah habis lagi. Ya udah 06 aja ya. Ini warnanya tuh merah bata gitu. Tuh. Warnanya kayak gini. Dan dia tuh emang ada hint coklatnya. Makanya aku bilang warnanya itu lebih ke merah bata. Cantik banget dia pakai di sini. Kalau mau pakai satu shade ya udah tetap harus diratain dulu sih. Ya selayaknya pakai lip pen aja gimana? Normalnya pakai lip pen gimana sih? Abis itu baru tambahin lagi. Bagus dia. Ini warna merah yang approve banget sih emang di sawo matang. Nggak terlalu biru. Terus even warna bold dan gelapnya itu pas banget. Dan bikin gigi langsung cerah gitu loh. Dan kulitku yang warm itu terlihat netral, nggak ada yang berubah jadi ashy. Jadi emang warna ini shade 06 tuh sawo matang approved. Cuma untuk formula barunya aku tuh belum nyobain. Katanya tuh ada pergeseran warna gitu. Tapi aku kurang tahu ya untuk shade 06 ini berubah juga nggak atau shade lainnya yang terang-terang doang. Atau jangan-jangan udah ada formula baru lagi yang ternyata tidak berubah gitu ya. Belum dapat info nih dari ordalnya Wardah. Di penutupan tahun 2025 muncul lah dia Emina Glowzilla. Aku udah review sebelumnya. Dari semua shades-nya tuh banyak banget yang sawo matang approved. Dan ini yang aku pakai shade 02 Tangerine Chic yang warnanya itu menurutku untuk Emina banyak banget masuk ke warm tone. Lihat bagus banget ya kan? Bagus banget kan, terlihat sehat bibirnya. Kita lanjutin lagi pakai yang atasnya. Ini tuh lip pen yang biasanya aku pakai buat olahraga pagi. Aku pakainya biasanya shade 1. Warna Tangerine Check ternyata bukan chic dan warnanya ini hitungannya peach ya. Ini emang masuk banget sih ke persona colorku, makanya aku suka banget sama si 02 ini. Warnanya tuh kelihatan kayak bikin kulitku terlihat fresh dan cerah walaupun mungkin semalam kurang tidur tapi ketutup dengan warna ini. Nah kayak gitu tuh produknya Emina yang Glowzilla ini menurutku hampir sempurna. Nggak ada yang gagal shade-nya. Beneran membahagiakan sih buat nge-reviewnya karena warna-warnanya cantik-cantik banget. Terakhir ini Something Umbrella Hydra Juicy Lip Tint. Jadi dulu tuh sempat ada kan Something Umbrella Totem Tint. Dan dulu itu aku juga suka salah satu shade-nya, cuma dia itu lebih ke water base gitu formulanya. Yang terbaru ini dia tuh hydranya lebih ke kayak niacinamide dan nggak terlalu watery. Soalnya kalau misalnya yang water base gitu cenderung bikin bibir kering terus jadinya gampang iritasi. Yang aku suka ini shade 02 Humble. Warnanya itu ya coklat nude, apalagi kalau dipakai di bibir jadi kayak warna asli bibir tapi ngeluarin hint peach-nya. Ini juga salah satu produk yang aku pakai selalu ganti-gantian aja sama si Emina buat olahraga pagi. Nah ini hasilnya di bibirku, warnanya tuh emang warm peach gitu tapi into nude. Dan di beberapa orang aku yakin ini warnanya bakalan berubah lebih nude lagi dan bakalan kelihatan lebih coklat. Tapi shade 02 Humble ini sawo matang approved. Ini sebelum aku review semua shades-nya, sekarang aku review duluan satu shade yang paling aku suka. Nah itu dia 10
lip pen yang paling sering aku pakai di 2025, ya bisa dibilang ini best lip penku sih di tahun 2025. Karena semuanya sawo matang approve. Terus kayaknya dari semua shades-nya ketebak ya. Kalau aku tuh emang sukanya warna-warna brownish pink, warna-warna warm peach yang ada hint coklatnya. Ya emang aku tuh sukanya coklat. Tapi aku nggak pengen coklatnya tuh yang dark gitu. Semoga reviewku kali ini bisa menjadi rekomendasi yang memuaskan kalian. Sekalian aku nge-review juga kan produknya satu persatu. Sekarang kasih tahu aku dari 10 lip pen yang aku cobain hari ini, sebenarnya ada juga nggak sih yang udah lama nangkring di keranjang kalian tapi belum di check out dan gara-gara video ini nongol jadi keingetan, oh iya aku harus check out sekarang dari linknya Riri Prams yang ada di video ini. Kasih tahu aku di kolom komen di bawah, because sharing is caring. Makasih banyak buat kalian yang udah nonton video ini dari awal sampai habis, it means a lot for me. Jangan lupa buat tinggalin jejak dengan klik likes dan subscribe channel YouTube aku. Udah, terus jangan lupa juga untuk aktifin bel notifikasi kalian supaya kalian jadi Jamet Squad aku yang pertama tahu kalau misalnya ada video baru yang diupload di channel YouTube ini. Once again, thank you guys for watching and I'll see you soon on my next video. Bye!